selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan menjelajahi sejarah yang sangat menarik tentang awal mula peradaban tertulis manusia, sistem tulisan paku. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana manusia pertama kali menciptakan tulisan? Jauh sebelum ada alfabet yang kita gunakan sekarang, sekitar 3200 tahun sebelum Masehi, di lembah subur Mesopotamia, sebuah peradaban kuno bernama Sumeria menciptakan sistem tulisan pertama yang kita kenal sebagai tulisan paku atau cuneiform. Mengapa disebut tulisan paku? Ini karena bentuknya yang unik, seperti paku atau segitiga yang ditorehkan ke dalam tanah liat. Para juru tulis Sumeria menggunakan alat dari buluh yang ujungnya berbentuk segitiga untuk menekan tanda-tanda ini ke dalam tablet tanah liat basah. Awalnya, tulisan paku bukanlah sistem alfabet seperti yang kita kenal sekarang. Mereka menggunakan piktogram, gambar sederhana yang mewakili benda atau konsep. Bayangkan, menggambar matahari untuk mengatakan hari, atau menggambar kaki untuk mengatakan berjalan. Tapi seiring waktu, sistem ini berkembang menjadi lebih kompleks. Yang menarik, tulisan paku tidak diciptakan untuk menulis puisi atau cerita. Tujuan awalnya sangat praktis untuk mencatat transaksi perdagangan. Para pedagang Sumeria perlu mencatat berapa banyak gandum yang mereka jual, atau berapa ekor domba yang mereka miliki. Inilah yang mendorong mereka menciptakan sistem pencatatan yang efektif. Tablet tanah liat yang ditemukan arkeolog memberikan kita gambaran luar biasa tentang kehidupan sehari-hari di Mesopotamia kuno. Ada catatan tentang resep makanan, surat cinta, kontrak bisnis, hingga kisah-kisah epik seperti Gilgamesh yang merupakan karya sastra tertua di dunia. Sistem tulisan paku ini kemudian menyebar ke berbagai peradaban di Timur Tengah kuno. Bangsa Akkadia, Babilonia, Assyria, dan bahkan Persia kuno mengadopsi dan mengembangkan sistem ini sesuai kebutuhan bahasa mereka. Bayangkan, satu sistem tulisan yang bertahan selama lebih dari 3000 tahun. Proses pembuatan tablet tulisan paku juga sangat menarik. Tanah liat basah dibentuk seperti bantal kecil. Kemudian juru tulis akan menuliskan tanda-tanda dengan sangat hati-hati. Setelah selesai, tablet dikeringkan di bawah sinar matahari atau dibakar dalam tungku untuk mengawetkannya. Inilah mengapa ribuan tablet tanah liat masih bertahan hingga sekarang. Penemuan tulisan paku mengubah cara manusia menyimpan dan mentransmisikan informasi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pengetahuan bisa disimpan secara permanen dan diteruskan ke generasi berikutnya tanpa mengandalkan ingatan atau tradisi lisan. Namun, membaca tulisan paku bukanlah hal yang mudah. Diperlukan bertahun-tahun pembelajaran untuk menjadi juru tulis yang mahir. Para juru tulis ini menjadi kelompok elit dalam masyarakat Mesopotamia dengan status sosial yang tinggi dan dihormati. Seiring berjalannya waktu, tulisan paku mulai ditinggalkan. Seiring munculnya sistem tulisan yang lebih sederhana, seperti alfabet Fenisia, yang kemudian menjadi dasar bagi hampir semua sistem alfabet modern, termasuk yang kita gunakan sekarang. Penemuan dan penggunaan tulisan paku menandai awal dari era sejarah tertulis manusia. Ini adalah bukti nyata bagaimana kreativitas dan kebutuhan praktis mendorong manusia menciptakan inovasi yang mengubah dunia. Dari catatan sederhana tentang perdagangan gandum, berkembang menjadi sarana untuk menulis hukum, sastra, dan pengetahuan. Warisan tulisan paku masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Sistem 60 menit dalam 1 jam dan 360 derajat
dalam lingkaran. Keduanya berasal dari sistem perhitungan Babilonia yang dicatat dalam tulisan paku. Bahkan cara kita mengorganisir dan menyimpan informasi secara tertulis tidak lepas dari warisan para juru tulis Mesopotamia kuno. Nah, itulah sekilas tentang sistem tulisan paku, awal mula peradaban tertulis manusia. Sungguh menakjubkan bagaimana sebuah sistem sederhana yang dimulai dari kebutuhan mencatat perdagangan berkembang menjadi fondasi peradaban tertulis yang kita nikmati sekarang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan sejarah menarik lainnya.